Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Newsline kali ini bersama saya Marcelina Tumundo. Saya Valencia Melvinsi pemirsa. Jadi selain berita utama tadi Marcel, ada beberapa yang hari ini akan kita bahas juga dalam trending topik di Newsline siang hari ini. Kita akan simak ya nanti apa saja topiknya. Ya, kita lihat berikut ini. Nah, ini dua isu yang sedang ramai dicari oleh warganet. Pertama, pemirsa, terkait dengan kasus Oriental Circus Indonesia. Karena lagi-lagi para korbannya, mantan pekerja sirkus ini sudah mulai speak up ya, bahkan melapor ke kantor Kementerian HAM. Oke, satu lagi kita akan nanti bahas soal ijazah Joko Widodo yang katanya palsu, tapi sudah dibuktikan loh oleh mantan Presiden Republik Indonesia ini kalau ijazahnya tidak palsu. Ya kan? Betul sekali. Kita akan simak dalam Newsline Trending Topik hari ini. Oke pemirsa, hari ini kita akan bahas trending topik yang pertama adalah soal Oriental Circus Indonesia atau OCI. Nah, kasus OCI ini mencuat kembali karena ada sejumlah mantan pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia atau OCI yang kemudian mendatangi kantor Kementerian HAM di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka yang Anda saksikan di layar kaca ini mengadu dan mencari keadilan kepada Wakil Menteri HAM Mugianto. Semuanya terkait dugaan menjadi korban eksploitasi dan penyiksaan selama mereka bekerja di OCI. Ya, ini adalah gambaran ya visual dari kedatangan OCI ke kantor Kementerian HAM kemarin dan disambut langsung oleh Wakil Menteri HAM. Dan tentunya kisah pilu ini, pengalaman para pemain sirkus ini sudah diceritakan dari Oriental Circus Indonesia ketika bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM pada Selasa siang. Salah satunya ini ada yang bercerita yaitu Ida. Ia mengatakan saat dibawa oleh Oriental Circus Indonesia sejak usianya masih 5 tahun, ia saat itu bersama dengan orang tuanya, tepatnya yaitu dari tahun 1976. Kalau dulu usia 5 tahun berarti itu masuk dalam kategori mempekerjakan anak di bawah umur ya Marcel ya. Dan pemirsa, ada banyak sekali kesaksian, cerita, pengalaman pada saat mereka bekerja di OCI. Nah, Ida juga menceritakan, jadi ia dibawa ke salah satu tempat wisata binatang di kawasan Cisarua, Bogor. Tujuannya adalah waktu itu untuk dilatih sebagai pemain sirkus. Yang menceritakan pada saat dilatih itu dirinya disiksa, kemudian dipukul pada saat salah dalam melakukan latihan. Bahkan tahun 1989, jadi sudah lama ya, saat dirinya melakukan pertunjukan akrobatik, ia terjatuh hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Iya, kalau kita lihat tadi salah satunya yang memakai kursi roda begitu ya. Ini berarti ada dampak secara fisik yang berkelanjutan, bukan hanya ketika menjadi pekerja saja, tapi juga sampai setelahnya. Nah, dugaan terkait adanya penyiksaan ini pemirsa, tindak lanjutnya adalah diharapkan bisa meminta penjelasan dari pihak Taman Safari Indonesia. Sebab OCI mengaku bekerja di bawah naungan Taman Safari Indonesia. Nah, kita akan dengarkan berikut ini kesaksian dari mantan pemain sirkus OCI. Saya hari-harinya ya latihan setiap hari, latihan sampai dengan bisa bermain sirkus. Dan hari-harinya ya setiap hari seperti itu, dan sampai usia remaja, sampai usia sekitar. Jadi di pertengahan latihan itu memang seringkali suka ada perlakuan kasar gitu. Jadi semena-mena mereka aja mau tindak kekerasan gitu ya. Jadi untuk kasarnya beda ceritakan. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Nah pemirsa, itu tadi adalah sepotong cerita dari mantan pemain sirkus OCI, namanya Ida. Tapi tidak hanya Ida saja Marcel, jadi ada beberapa yang kemudian speak up juga menceritakan pengalamannya. Mereka mengalami kekerasan dan ini
viral di media sosial karena ini penting untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti. Ada yang bahkan menceritakan pengalaman itu disuruh maaf sebelumnya tapi disuruh makan kotoran gajah misalnya. Nah itu kan melanggar yang namanya nilai-nilai universal ya. Dan hak asasi manusia juga begitu ya. Nah ini juga mendapatkan atensi khusus pastinya dari pihak Kementerian HAM dalam audiensi kemarin. Kita coba simak berikut ini pemirsa pernyataan dari Wakil Menteri HAM. Tadi luar biasa, jadi kami tadi menegaskan permintaan maaf kepada mereka karena kami harus meminta mereka menyampaikan testimoni. Dan testimoni tentang hal-hal yang bersifat traumatik, yang menyakitkan, yang pahit itu kan tidak mudah. Jadi, tetapi kami membutuhkan itu, karena kami membutuhkan statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa yang peristiwa kekerasan dan bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Itu kemudian yang selanjutnya ya aspek-aspek memastikan supaya apa yang terjadi kepada mereka di Oriental Sirkus Indonesia itu tidak terjadi lagi. Karena bisa jadi masih terjadi sampai hari ini. Nanti kami akan memastikan langkah-langkah itu. Dan kami akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Karena kan teman-teman ini juga sudah melaporkan ke Kementerian PPPA. Kami akan koordinasi dengan teman-teman dari PPPA. Sudah melapor juga ke Komnas HAM, jadi kami akan berkoordinasi dengan Komnas HAM. Dan karena kami ingin mendapatkan informasi yang komprehensif, setelah kami mendapatkan laporan dari para korban, kami juga akan mengupayakan untuk juga mendapatkan informasi dari pihak yang dilaporkan sebagai pelaku tindakan yang tadi disampaikan. Kapan rencananya Pak pihak Taman Safari dipanggil ke? Kami akan lakukan secepatnya, karena salah satu upayanya kami memang mencegah supaya yang praktek yang sekarang yang terjadi itu tidak terjadi lagi, dan itu harus jadi ya mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa. Nah, jadi itu tanggapan yang disampaikan oleh Wakil Menteri HAM, Pak Bersa. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kita sudah bahas Oci dari para ex pemain sirkusnya, nah yang perlu diperhatikan juga adalah apa yang disampaikan oleh Taman Safari karena mereka ada di bawah naungan Taman Safari Group pada waktu itu. Kalau konteksnya beberapa informasi mengatakan ini adalah afiliasi dari Taman Safari Group. Akhirnya pemirsa, muncullah pernyataan resmi dari Head of Media and Digital Taman Safari Indonesia Group mengatakan begini, Taman Safari Indonesia sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan hubungan bisnis maupun keterlibatan hukum dengan ex pemain sirkus yang disebutkan. Jadi ini ada bantahan ya yang disampaikan oleh Taman Safari. Nah, bukan hanya dari pernyataan atau kutipan tadi, tapi ini juga ada statement dari Tony Sumampo. Ini dari pihak Komisaris Taman Safari Indonesia dan juga pelatih satwa di Oriental Circus Indonesia atau OCI, yang mana pihak Taman Safari ini membantah bahwa perusahaannya mengeksploitasi para pekerja sirkus OCI. Karena memang dari informasi yang kami kumpulkan juga dari berbagai pengakuan ya di kanal-kanal media sosial, bukan hanya mendapatkan tindak kekerasan atau perlakuan yang diduga melanggar HAM, tapi bahkan mereka juga tidak menerima semacam bayaran atau gaji yang setimpal begitu. Betul. Ya, dengan berbagai effort usaha yang begitu berat dilakukan, latihan-latihan yang sampai membahayakan fisik mereka. Iya, apalagi kalau memang sudah cedera sampai seumur hidup ya Marcel. Itu bagaimana ya? Ia harus memenuhi kebutuhan hidup karena sekarang sudah dalam kondisi fisik yang tidak prima lagi dan sudah bertahun-tahun. Ya, dan dari pihak korban maupun kuasa hukum ini tentunya ada poin-poin yang mereka itu ingin meminta keadilan, ingin dipenuhi hak asasi manusianya dan juga ada sejumlah tuntutan yang sudah disampaikan. Kita akan berbincang langsung pemirsa membahas apa saja upaya yang telah ditempuh oleh para mantan pemain sirkus ini. Kita sudah mengundang dan bergabung bersama kami kuasa hukum mantan pemain Muhammad Soleh dan salah satu mantan pemain sirkus dengan Butet. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Soleh dan siang, Mbak Butet. Siang Pak Soleh, siang Ibu Butet.
Oke, mungkin saya mau ke Pak Soleh terlebih dahulu. Pak Soleh, jadi kalau dari apa yang sudah dilakukan selama ini, kita sudah tahu kronologinya dari tahun ke tahun, sudah pernah dilaporkan ke polisi, pernah SP3 karena bukti tidak cukup. Nah sekarang apakah sudah dilaporkan kembali ke pihak kepolisian? Apa langkah supaya bukti-bukti itu bisa terkumpul, Pak? Jadi begini, kalau kita bicara bukti, tentu kejadian ini pada tahun sudah lama, tahun 90-an, 97, ketika Vivi itu melapor ke Komnas HAM. Tetapi kan begini, sudah muncul pada tahun 1997 itu rekomendasi dari Komnas HAM yang menyatakan bahwa ada eksploitasi anak. Satu. Yang kedua, sudah ada rekomendasi yang menyatakan Oriental Circus Indonesia telah memisahkan anak-anak ini dengan orang tuanya. Juga rekomendasi itu menyatakan tidak ada pendidikan. Jadi mulai balita sampai dewasa tidak pernah sekolah. Mereka kesehariannya hanya latihan dan main sirkus. Yang ketiga, tidak ada gaji di situ. Oleh karenanya, rekomendasi Komnas HAM ini harus diperbaiki kepada OCI maupun Taman Safari. Bahkan di dalam rekomendasi itu Komnas HAM mengatakan harus diselesaikan secara kekeluargaan. Kenapa? Tahun 97 belum ada undang-undang HAM. Tahun itu belum ada pengadilan hak asasi manusia. Nah, berbeda dengan sekarang. Tetapi faktanya yang katanya akan menyelesaikan secara kekeluargaan ditunggu dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sudah 28 tahun tidak ada penyelesaian. Satu, asal usul para korban ini siapa? Orang tuanya di mana? Bapak Ibu ini sopo? Tidak ada sampai sekarang penyelesaiannya. Yang kedua, gaji-gaji yang puluhan tahun bekerja itu juga tidak pernah dibayarkan. Yang ketiga, penyiksaan-penyiksaan yang sudah terjadi juga tidak ada solusi. Sehingga para korban ini hanya menelan kekecewaan. Para korban ini menganggap betapa kuat yang namanya Taman Safari, betapa kuat yang namanya tadi itu Tony Sumampau, sehingga hukum tidak bisa menyentuh, negara tidak bisa mengeksekusi rekomendasi dari Komnas HAM itu. Baik. Bahkan secara kekeluargaan pun tidak ada itikat baik yang ditunjukkan ya. Bu Butet, kami ingin dengarkan. Ya, Bu Butet, kami ingin dengarkan juga cerita kesaksian langsung dari Ibu bersama dengan rekan-rekan. Apa saja bentuk eksploitasi yang bahkan mungkin sudah di luar dari nalar begitu yang dialami? Ya, saya juga dari kecil tidak tahu di mana keluarga saya juga tidak tahu. Saya dari kecil sudah, ya, saya tidak ingat apa tahunnya, saya sudah tinggal di Jalan Balikpapan, di Petojo ya. Itu saya dari kecil itu saya tidak tahu sama sekali. Tapi menurut senior saya, itu ada kan beberapa yang lebih besar dari saya, senior saya bilang, saya memang pada saat itu ya masih kecil sekali di situ. Jadi saya tidak pernah mengingat apa-apa pada saat itu. Dan terus di usia saya mungkin 3 tahun, saya dibawa itu ke sirkus, ke Oriental Sirkus. Di situ saya baru kaget melihat banyak anak-anak yang lain yang seusia dengan saya lagi dilatih, dan juga saya juga dilatih. Dan berjalannya waktu, tambah hari tambah saya lihat di kekerasan yang dialami kami semua. Saya tuh sangat takut dan sangat tertekan, tapi saya tidak bisa berbuat apa ya, saya hanya bisa menjalani apa yang Waktu itu berapa, Bu Butet? diperintahkan dengan mereka. Karena secara paksa saya diajarin tentang sirkus, yaitu dasar-dasar sirkus ya, kayak garis plastik, akrobat gitu. Dan tidak hanya itu aja, tapi saya juga ditambahin lagi dengan kekerasan ya, yang dipukul, ditempeleng, itu hal itu tuh sudah biasa kayak gitu. Saya lihat teman-teman yang lain juga merasakan sama seperti itu gitu. Dan di situ berlanjutnya hari terus hari,
saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya terus bingung. Pada satu hari juga ada yang kejadian di sirkus itu kan kita semua makannya nasi bungkus. Dan terus di situ tuh kalau bos kan ada makanan sendiri khusus, ada dimasakin di dalam sirkus dengan pembantu. Nah terus di situ saya mengambil upah, namanya saya anak-anak pada saat itu usia saya 10 tahun. 10 mungkin ya kurang lebih segitu. Saya tuh mengambil daging itu. Terus ketahuan dengan pembantu sana. Itu tuh langsung saya tuh dijejelin kotoran gajah itu dengan bos sirkus itu nama itu dengan istrinya Frank. Saya langsung dipegang terus dijejelin kotoran gajah. Menurut dia itu saya melanggar peraturan, saya tidak tahu sampai sedih. Jadi saya tidak bisa berbuat apa, saya dipegangin terus saya dijejelin kotoran tai gajah itu. Baik. Oke, jadi Dan itu di depan teman-teman saya. Jadi salah satu kekerasan yang diterima oleh Bu Butet pemirsa adalah pada saat akan makan di sana kemudian malah diberi makan kotoran gajah. Ini adalah pernyataan yang disampaikan langsung oleh Bu Butet, mantan pemain sirkus Oci. Bu Butet, nanti kami masih akan coba tanya lagi apa yang nanti Ibu harapkan dari langkah hukum yang akan ditempuh untuk menuntut kembali orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab pada masanya itu. Nanti usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline siang hari ini. Saya juga masih akan bersama Marcel akan membahas lagi. Jadi langkah apa yang akan ditempuh setelah ini. Masih tersambung ada Pak Soleh dan juga Bu Butet. Pak Soleh selaku kuasa hukum mantan pemain sirkus Oci. Pak Soleh, jadi dalam langkah hukum yang akan diambil kali ini, walaupun kita tahu Oci ini kan sudah bubar ya sejak 2019, siapa target subjek yang harus bertanggung jawab Pak nanti? Ada 3 orang itu pemilik Oriental Circus yang sekarang berubah menjadi Taman Safari Indonesia. Satu, Jansen Manansang. Yang kedua, Frans Manansang. Frans ini menurut para korban yang paling raja tega, yang suka menyiksa. Kalau tadi yang diceritakan oleh Butet terkait dijejeli, disuapi dengan kotoran gajah, itu pelakunya justru istrinya Frans. Nah, yang terakhir adalah Tony Sumampau. Permasalahannya begini, selama ini yang namanya pelanggaran hak asasi manusia itu dilakukan oleh aparat negara. Ini bukan, ini dilakukan oleh swasta. Coba kita bayangkan anak kecil-kecil, balita, dipisahkan dari orang tua, dididik secara keras, yang tidak suka dengan sirkus, yang balelo, yang latihannya tidak bagus, akan mengalami kekerasan. Yang namanya tempeleng, dipukul, itu makanan sehari-hari anak-anak kecil itu. Jadi kalau kita lihat orang sirkus itu mainnya bagus, ya karena sejak balita udah mendapatkan kekerasan. Kalau dia tidak bisa, pukul. Tidak bisa, tempeleng. Yang terpaksa, bisa. Nah, teman-teman korban ini selama ini tidak berani bersuara karena menganggap ada backing yang kuat di Taman Safari. Kalau Taman Safari mengatakan tidak ada kaitannya dengan Oriental Circus, Vivi yang mengadu ke Komnas HAM, yang vaginanya disetrum oleh si Fran itu, pada saat kejadian itu dia bekerja di Taman Safari. Jadi mustahil kalau ini tidak ada kaitan antara Oci dengan Taman Safari. Jadi mereka ini nge-lag semua. Tetapi kita tidak patah semangat. Sebab apa? Sudah ada rekomendasi yang menyatakan eksploitasi anak. Dan yang ngomong bukan Cak Soleh. Yang ngomong adalah Komnas HAM tahun 97. 28 tahun yang lalu. Mumpung mereka ini masih hidup, pelaku-pelaku ini masih berkuasa, maka negara tidak boleh abai. Negara tidak boleh tunduk kepada model-model swasta yang suka melakukan perbudakan ini. Oleh karenanya Mbak, hari Senin besok kita sudah dijadwalkan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI. Mereka akan memberikan atensi dan kita minta Komnas HAM dipanggil, Mabes Polri dipanggil, pihak Taman Safari juga dipanggil, supaya persoalan ini menjadi clear.
siapa yang salah, apakah benar ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat di sana. Baik. Baik. Ibu Butet, ada langkah-langkah lanjutan yang akan dilakukan. Semoga nanti Komisi 3 juga bisa lebih banyak lagi membongkar terkait kasus ini. Tapi dari sisi para korban sebetulnya apa bentuk ganti rugi yang memang sangat diperlukan dan akan terus dikejar begitu bentuk pertanggungjawabannya? Saya minta identitas saya, terus saya ini dari mana, keluarga saya di mana, kalaupun juga sudah masih hidup, mungkin saya bisa bertemu, kalaupun sudah mati di mana kuburnya. Dan saya minta identitas saya ini dari mana asalnya, saya tidak tahu. Pokoknya saya minta keadilan. Oke, jadi itu adalah permintaan dan tuntutan satu dari banyak mantan pemain sirkus Oci, pemirsa. Bu Butet, satu lagi, jadi ini kan sudah beredar juga di media-media nasional kalau Tony Sumampau itu membantah adanya tuduhan ini. Dan pada saat itu tadi berdasarkan keterangan Pak Soleh bahkan menyebutkan yang memberikan kotoran gajah itu adalah istri dari 3 orang yang akan dituntut. Jadi apa respon Ibu Bu kalau ada yang membantah seperti ini? Saya kalau itu istrinya Fran memang sudah meninggal. Tapi kan saya tidak mau tahu mereka membantah apapun juga, tapi saya merasa diri saya benar. Saya tidak takut. Ini saya yang dipukul dengan Fran Manansang. Pada waktu itu saya dipukul juga dengan balok. Dengan Fran Manansang. Ya. Jadi saya tidak takut, saya merasa saya benar, jadi saya terus akan maju sampai masalah ini selesai. Ibu Butet, kira-kira ada berapa banyak sebetulnya Anda dan rekan-rekan yang mengalami tindakan kekerasan eksploitasi ini? Itu ada 60 orang. 60 Tapi kita orang. ini sekarang sudah berkumpul kurang lebih 20 orang. 20 orang yang mengikuti audiensi kemarin juga ya? Oke. Baik. Ya. Ya. Pak Soleh, dari 60 baru terkumpul saat ini 20 orang. Jadi dari data yang Anda kumpulkan sejauh ini sebenarnya apa-apa saja sih kekerasan dan juga eksploitasi yang diterima? Tadi juga Anda sudah sebutkan ada child labor di dalamnya. Apalagi Pak Soleh? Jadi tadi kita sampaikan bahwa di sana kalau untuk memukul, menendang itu makanan sehari-hari. Bagi para korban itu sudah biasa. Tetapi ketika ada sebuah kesalahan sedikit saja, contoh tadi makan empalnya punyanya bos, ada yang makan pisangnya si Panse, wah itu hukumannya udah betul-betul kejam. Vivi ini pernah kenalan dengan penonton. Ada penonton pengen kenalan, mau ketemu, ketahuan. Itu dipukuli, setelah itu tidur di tempatnya macan, kandang macan, dikumpulkan dengan macan itu 3 hari dia. Jadi ini betul-betul kejam. Yang menurut saya tidak bisa ditahu apakah mereka itu manusia, apakah mereka itu punya hati, sehingga segala sesuatu itu harus diselesaikan dengan kekerasan. Dan hasil investigasi Komnas HAM sudah mengakui bahwa ada eksploitasi terhadap anak-anak ini. Makanya yang kita tuntut itu ada 4, Mbak. 1, harus dikembalikan asal-usul para korban ini. Siapa orang tuanya, di mana mereka. Yang kedua, mereka mantan pemain sirkus yang masih berada di dalam taman safari harus ditanya satu persatu, mau keluar atau tidak. Kalau memang tidak mau keluar, silakan bekerja. Kami khawatir ketakutan yang luar biasa selama ini menyebabkan mereka tidak berdaya untuk keluar dari sana. Yang ketiga, tuntutan kita, pelaku 3 orang ini harus dihukum berat. Baru yang keempat, ada ganti rugi kepada para korban, puluhan tahun dieksploitasi, tidak bisa kumpul dengan keluarga, tidak mendapatkan pendidikan. Bisa baca tulis itu pun karena diajari pegawai. Jadi nggak mengenal IPA, nggak mengenal ilmu pemerintahan, tidak mengenal sama sekali. Puluhan tahun tidak pernah mendapatkan gaji, hanya dieksploitasi seperti robot, latihan dan show. Konfirmasi terakhir Pak, dari sejumlah puluhan korban ini, adakah korban jiwa Pak? Ada 2 orang yang mati
dan tidak diketahui di mana dikubur. Maka kita minta dibentuk tim pencari fakta. Ini harus diurai semua. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Soleh karena ada banyak informasi baru yang mungkin baru kali ini pemirsa dengar. Nanti mudah-mudahan audiensi bisa berlangsung dengan sesuai harapan hari Senin. Pak Soleh terima kasih, Bu Butet terima kasih. Terima kasih karena sudah mau terbuka dengan pemirsa Metro TV siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.